Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Yusuf Kafin Iktafi dan saya sendiri, Sasi Kurniasih, akan mempresentasikan hasil review buku Islam dan Modernitas, Transformasi Tradisi Intelektual. Identitas bukunya bisa dilihat judul buku yang aslinya Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition. Pengarangnya Fazlur Rahman, penerbitnya di The University of Chicago Press, tahun terbit 1982, dan tebal halaman 172 halaman. Pada pendahuluan, penulis memaparkan bahwa buku Islam and Modernity merupakan hasil dari proyek penelitian yang dilakukan di Universitas Chicago. Proyek tersebut awalnya disusun sebagai bagian dari proyek yang jauh lebih besar yang berjudul Islam dan Perubahan Sosial. Fazlur Rahman memutuskan untuk menulis mengenai sistem pendidikan Islam dengan ciri-ciri utama dan kekurangannya, serta upaya modernisasi yang dilakukan karena mengalami pertentangan yang hebat di dalam dirinya antara prinsip dan nilai sistem pendidikan yang pertama dan yang belakangan. Buku ini terdiri dari 4 bab, yaitu yang pertama The Heritage, bab kedua Classical Islamic and Education, kemudian bab ketiga Contemporary Modernism, dan bab keempat Prospect and Some Suggestion. Pada bab 1 dijelaskan bahwa sejenis sekularisme muncul di masyarakat muslim pada masa pramodernis karena stagnasi pemikiran Islam pada umumnya dan lebih khusus lagi karena kegagalan hukum dan institusi syar'i untuk mengembangkan diri mereka sendiri dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah. Hal tersebut kemudian berpengaruh pada perjalanan Islam modern, khususnya pada bidang pendidikan. Kemudian pada bab kedua dijelaskan bahwa ada 2 pendekatan dasar pengetahuan modern yang telah diadopsi oleh ahli teori muslim modern, yaitu yang pertama bahwa akuisisi pengetahuan modern dibatasi pada lingkup teknologi praktis, karena pada tingkat pemikiran murni umat Islam tidak perlu memproduk pemikiran barat. Untuk itu, sistem kepercayaan Islam tradisional sudah memberikan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan terakhir tentang pandangan dunia. Kemudian yang kedua bahwa Muslim tanpa rasa takut dapat dan harus memperoleh tidak hanya teknologi barat, tetapi juga intelektualismenya. Karena tidak ada jenis pengetahuan yang berbahaya. Ilmu pengetahuan dan pemikiran murni dipupuk dengan tekun oleh umat Islam di abad pertengahan awal, di mana kemudian hal tersebut diambil alih oleh Eropa. Kemudian pada bab 3 menjelaskan mengenai situasi baru, di mana pada pertengahan abad 20, faktor ekonomi politik yang mulai naik pada negara-negara Islam menjadi sebab dari dimulainya situasi baru tersebut. Pada abad tersebut, Turki, Mesir, dan negara Islam lain telah memastikan kemerdekaan politiknya. Perubahan mendasar secara politik juga berpengaruh pada ekonomi. Untuk pertama kalinya, pembangunan ekonomi direncanakan dalam 5 periode atau 4 tahun, dan badan perencanaan di semua negara berkembang memulai tugas mereka dengan dasar pijakan ilmiah. Kemudian pada bab 4, Fazlur Rahman memberi beberapa saran sebagai upaya pembaruan pendidikan Islam ini, yang menurutnya dapat ditempuh dengan cara, yang pertama membangkitkan ideologi umat Islam tentang pentingnya belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, berusaha mengikis dualisme sistem pendidikan umat Islam. Pada satu sisi ada pendidikan tradisional atau agama, dan pada sisi lain ada pendidikan modern atau sekuler. Karena itu perlu adanya upaya mengintegrasikan antara keduanya. Kemudian yang ketiga, menyadari betapa pentingnya bahasa dalam pendidikan, dan sebagai alat untuk mengeluarkan pendapat-pendapat yang orisinil. Kemudian yang keempat, pembaruan di bidang metode pendidikan Islam, yaitu beralih dari metode berulang-ulang dan menghafal ke metode
ke metode memahami dan menganalisis. Kemudian untuk bab analisis akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. Pertama, buku ini sangat mudah dipahami karena banyak menggunakan kata-kata atau pembahasan yang tidak cukup rumit. Selanjutnya, buku ini menjelaskan pendekatan dasar dan pengetahuan modern. Selanjutnya, buku ini sangat bagus untuk menjadi referensi karya tulis karena buku ini memaparkan sebuah pemikiran seseorang dalam masa modern ini. Selanjutnya, ini juga menjelaskan tentang bagaimana sistem pendidikan yang bagus dalam masa modern ini. Dan buku ini juga memiliki pembahasan yang cukup menarik sehingga pembaca bisa ingin terus melanjutkan pembacaannya. Dan kekurangan buku ini masih ada beberapa pembahasan yang sulit dipahami sehingga harus memerlukan pemahaman lebih agar pemahaman atau pesan yang dalam buku itu bisa dipahami. Kemudian kesimpulan isi buku tersebut yaitu bahwa Fazlur Rahman berbicara mengenai berbagai aspek fundamental tentang pendidikan, antara lain tentang dasar pemikiran pendidikan Islam, termasuk strategi pendidikan Islam yang menurut Fazlur Rahman cenderung bersifat defensif, yaitu hanya menyelamatkan pemikiran kaum muslimin dari pencemaran dan kesusahan yang ditimbulkan oleh dampak gagasan-gagasan barat yang dapat melalui berbagai disiplin ilmu, terutama gagasan-gagasan yang mengancam kerusakan standar moralitas tradisional Islam. Kemudian pemikiran Fazlur Rahman dalam bidang pendidikan maupun yang lainnya dibangun atas dasar pemahamannya yang mendalam tentang intelektual Islam di zaman klasik untuk ditemukan spiritnya guna menyelesaikan berbagai masalah kehidupan modern. Kemudian melalui berbagai kajian pada literatur klasik, Fazlur Rahman juga memperkenalkan gagasan dan pemikirannya tentang pembaruan pendidikan. Bagi dia, pembaruan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan menerima pendidikan sekular modern, kemudian berusaha memasukinya dengan konsep-konsep Islam.